kalau didiagnosis dokter emang cuma mah aja gitu. Mah aja. Udah berobat kemana aja sebelum ketemu Pak Ustadz? Banyak sih, soalnya ibu nih sibuk banget. Namanya ibu sih sering berobat yang ya begono-gono lah, yang kayak gitu. Itu sibuk banget, kalau dianya sih males. Soalnya setelah diobatin bukannya makin enakan gitu badannya. Parah. Paling cuma sehari 2 hari gitu, terus makin jadi nggak enak. Ketakutan lah, benci sama inilah. Benci juga nih kadang sama ibu, sering berantem. Dan sama Sama orang tua nggak boleh nunjuk-nunjuk. Tidak 2 atau 3 siluman. Dari harimau, ular, kera, bahkan ada kuntilanak di dalam dirinya. Langsung saja kita panggilkan narasumber kita. Assalamualaikum Mbak, tepuk tangan semua boleh. Ya, sini, lanjut. Siapa namanya? namanya Lia Wulan Sapitri. Panggilannya Mbak? Lia aja. Mbak Lia? Usia berapa Mbak Lia? 25 tahun. Usia masih muda, apa yang membawa harus bertemu dengan Pak Ustadz? Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kesini mau berobat. Asal mulanya tuh semenjak apa ya, badannya saya pribadi rentan banget kena yang namanya kayak guna-guna santet dan lain sebagainya. Hal ini dimulai dari SMP kenanya, cuman ketahuannya itu pas SMA. Ketahuannya rambutnya tuh kena kutu, banyak banget kutunya. Ribuan gitu, terus mukanya rusak. Dari SMA tuh sampai kuliah mukanya rusak dan sering jatuh dari motor. Jatuh apa namanya, anehnya tuh wajahnya aja yang selalu kena gitu. Lebih dari 3 kali itu pasti wajahnya aja yang maksudnya rusak, kena aspal, kena apa gitu. Ininya rusak? Iya, wajahnya dulu waktu Oh dulu. SMA. Sering jatuhnya SMA. Pokoknya jerawatan, anehnya itu jerawatannya itu apa ya, sakit banget gitu Ustadz, pedih, nahan besar gitu. Nah, apa namanya, cuman sering berobat juga, nggak ada yang mempan gitu. Maksudnya orang bilang biasa aja tuh, paling cuman apa namanya, ada yang sirik, kalau cewek tuh sirik, kalau cowok suka mungkin ditolak atau lain sebagainya, sakit hati lah ya. Intinya kayak gitu aja. Tapi setelah lulus kuliah, itu reaksinya makin kelihatan Ustadz. Apa namanya, jadi males, pemarah, emosian. Terus sifatnya tuh beda-beda, kadang pendiam, kadang emosian, kadang lucu, kadang macam-macam gitu, tingkahnya kayak anak kecil lah, macam-macam kayak gitu. Jadi males. Terus udah lulus kuliah ini imbasnya ke kayak usaha, karirnya segala macam tuh kena imbasnya juga gitu. Ibu aja Ustadz yang ceritain. Kenapa? Ibu aja. Kenapa nggak mau cerita sendiri? Malu. Udah ceritain, kenapa? Kenapa takut? Gak tahu, takut. Takut sama siapa? Oh, Pak Ustadznya ganteng baik gini takut. Ibu aja. Takut. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluhannya apa aja? Katanya punya mah yang kronis, ya. Enggak kronis sih, maksudnya kalau didiagnosis dokter emang cuma mah aja gitu. Mah aja. Udah berobat kemana aja sebelum ketemu Pak Ustadz? Banyak sih, soalnya ibu nih sibuk banget. Namanya ibu sih sering berobat yang ya begono-gono lah, yang kayak gitu. Itu sibuk banget, kalau dianya sih males. Soalnya setelah diobatin bukannya makin enakan gitu badannya. Parah. Paling cuma sehari 2 hari gitu, terus makin jadi nggak enak. Ketakutan lah, benci sama inilah. Benci juga nih kadang sama ibu, sering berantem. Dan sama Sama orang tua nggak boleh nunjuk-nunjuk. iya, maksudnya benci gitu, jadi tingkah lakunya aneh gitu, dan tangan tuh susah digerak, apa ya, susah dikendaliin. Mbak Lia ini orang panggung, Iya, aku penyanyi. kelihatan. Hah? Banyak yang nggak suka di panggung ya. Iya, kalau kelihatan gak sukanya dari SMA sama kuliah, banyak banget kayak persaingan antara prestasi sama yang gak suka. Kalau dari orang yang namanya apa namanya ya, kayak orang pintar gitu, bilangnya gak suka karena wajah sama prestasinya. Pertanyaan Kak Robi, Gitu. kamu pernah nggak ke dukun masang-masang sesuatu? Nggak pernah. Itu Lia eranya tuh gitu, bahkan pas nggak pernah aja dibilang gitu. Kadang mikir gitu, ya Allah emang salah ya punya kayak gini gitu ya. Kan ibaratnya nggak pernah ngapa-ngapain juga, nggak pernah operasi. Yang kesel, sempet sakit hati banget, bukan sakit hati, agak nyesek gitu.
jatuh, mukanya rusak, hancur, setengah gini. Ibu yang, kasih sayang ibu tuh yang ngobatin. Ngobatin tapi dibilang operasi plastik. Sakit banget gitu. Pas sembuh tuh yang gak suka bilang, ih kok mukanya udah cantik banget operasi plastik ya gitu. Terus sedih banget padahal ibu yang berabalin pakai air garam disembuh-sembuhin biar muka anaknya bisa ini lagi gitu. Padahal itu natural aja pengobatannya. Bapak apa? Ya seharusnya nggak usah sedih lah kalau dibilang operasi. Sedihnya kan jadi ingat perjuangan orang tuanya Ustaz. Gitu. Apa-apa. Harusnya bahagia, cuman orang kaya yang bisa oplas. Heeh. Oh berarti aku banyak duit gitu ya Pak Ustadz ya. Kayak gitu, terus sedihnya Keluhan sih terberatnya itu. apa yang sampai Kalau harus bertemu suka- Pak Ustadz? Suaranya Ustaz. Sering hilang. Suara parahnya tuh sebulan ini setelah ngaminin yang punya Ustadz. Bener-bener gak ada sama sekali. Buat nyanyi susah. Nyanyi susah. Reaksinya tuh kayak siluman ular, siluman kuntilanak, genderuwo, babi, harimau, macam-macam lah. Buset. Oh ya. Emang banyak banget gitu. Dan itu sakit banget di tenggorokannya sampai gak bisa ngomong gitu. Karena Ini suara begini karena sering kerasukan, teriak-teriak kalau kerasukan. enggak juga sih, pas semenjak kerjaan yang live jadi host, terus ngaminin punya Ustadz, makin kelihatan suaranya nggak ada. Sampai sekarang benar-benar sakit banget mau nyanyi. Padahal kan profesinya seperti itu ya Ustadz. Iya betul. Host juga ngomong gitu, jadi agak keganggu gitu. Dan sedih banget kalau ketika orang ada yang nyanyi tuh enak gitu, kitanya kayak gini tuh sedih gitu. Sedihnya tuh bukan karena apa, tuh emang salah ya, aku pengen nyanyi doang gitu ya, ngibur orang gitu salah, tapi kenapa suaranya diginiin gitu. Ini tuh ketahuan yang pas ngaminin punya Ustadz, Ya. dia yang di dalam badan tuh yang ngaminin, yang ngomong gitu. Ngomong gimana? Ngomong suaranya memang dibuat kayak gitu. Dibuat kayak begitu. Maksudnya biar apa ya? Biar kamu nggak bisa Biar cari nggak bisa kerjaan, nyanyi, nggak cari bisa duit. kerjanya nggak nyaman. Nggak nyaman, pokoknya semua dibuatnya dihalang-halangin, usaha juga semua karirnya tuh dihalang-halangin karena dia nggak suka kalau misalnya go istilahnya gitu. Iya, suaranya dia kayak Lucinta Luna ya, agak-agak. Mungkin enggak lah. Saya Setelah ini mau kita- tanya sama oh iya, Pak Ustadz. Mas Robi. Emang Lucinta itu penyanyi? Kan suaranya begini Pak Ustadz, gitu. Oh, Kayak saya ada nggak tahu sesuatu sih di siapa dia. tenggorokannya. Ya berarti minta diruqyah. Minta diruqyah berarti ya. Kamu kalau kayak sama pasangan gimana? Ada keganggu nggak? Iya, jadi benci sama suami. Udah baru 2 sudah bulan. suami, mohon maaf, Iya, sudah bersuami. 2 bulan ini baru nikah. Tapi ya itu perjuangan buat menuju pernikahannya tuh banyak banget halangannya gitu. Suami. Iya, bahkan pas hari aja sempet pengen batalin aja nikah gitu. Waduh. Iya, memang sifatnya tuh aneh-aneh, tukang ngambek kayak gitu. Bilang Suka-suka aja, nggak mau nikah ya udah, nggak mau gitu. bilang sama Mas Robi nikah itu enak Mas bilang. Belum. Belum nemu. Kasih sih ada yang mau ditanyain nggak? Ini kayak paling speechless, paling lost words dia Pak Ustadz. Ini musuh dalam selimut katanya. Kasih sih, silakan. Ada komentar atau pertanyaan? Ya jangan Mbak, baru nikah aja udah minta bubar. Emang Memang efektifnya saya. Ketahuan Nggak deh. tahu, memang bawaannya tuh pisah, putus, cerai, pisah, putus, cerai, pisah, putus. Ih jangan amit-amit maksudnya. Gitu aja, kalau ngambek sedikit ngomongnya pasti itu. Pak Ustadz, analisa sementara dari Pak Ustadz, ini ilmu sihir atau emang jin yang udah lama sih Pak Ustadz? Ini kayak Mbak siapa tadi? Rin ya. Bukan, Pak Ustadz. Lia, Lia, Pak Ustadz. Lia. Kayak Mbak Rin tadi. Rin tadi. Ya, kayak Mbak Rin. Jadi cuma kalau Mbak Rin memang ilmu di dalam tubuhnya sendiri. Kalau Mbak siapa namanya? Lia. Lia. Kalau Mbak Lia ini kan ada faktor lain. Mbak Lia dulu kan juga cenderung emosional sebenarnya. Iya. Tapi Kasihan sama dulunya orang tua susah ya Bu. Susah, makanya yang keluar itu tadi lucu-lucu. Ada maaf-maaf, ada babi. Maaf-maaf, ada apa siput. Harimau. Harimau. Wah, Pak Ustadz lapar nih minta seafood bukan ya? Ada kuntilanak minta juga. abis ini minta ngajak makan seafood kayaknya kita semua ibu-ibu ya. Ada harimau, ada ular, itu biasanya itu pengunjung bagi orang-orang yang emosional biasanya. Pengunjung itu maksudnya jin. Dan emosional. Oh kalau orang emosional itu gampang banget nih santronin jin. Gampang, sangat gampang sekali. Kemarin ada teman saya itu, ini ada jin masuk ke tubuh orang, itu dia dibentak-bentak sama teman saya, langsung tangannya kena santetnya dia sendiri. Aduh, Iya.
Tapi kamu pengen janji dulu nggak untuk berubah sebelum didoain Pak Ustadz nih? Oh ya. Ngomong. Iya Ngomong. mau. Mau janji apa? Janji berubah. Jadi lebih baik intinya malah.